Mengakui dan meninggalkan dosa. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." 2 Samuel 12 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia. Oleh karena dosa, manusia mengalami kekacauan yang mengakibatkan penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan, dan lain-lain. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang kebal terhadap dosa. Semua orang dapat mengalami kejatuhan dalam dosa jika ia tidak tinggal dalam kekencangan rohani atau kehidupan rohani yang baik. Hal ini disebabkan oleh karena sifat manusia adalah pendosa. Daud adalah pribadi yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja bagi bangsanya. Kemenangan dan kejayaan telah diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk mengalahkan Goliat. Bahkan peperangan dengan bangsa lain pun Tuhan memberikan kemenangan. Namun di tengah kemenangan dan kejayaannya, Daud mengalami kejatuhan dalam dosa. Alkitab mencatat dalam 2 Samuel 12 ayat 1-25 tentang kejatuhan Daud dalam dosa bersama dengan Batseba, istri Uria. Bagaimana sikap Daud terhadap dosa? 1. Menyadari dosa, ayat 1 sampai ayat 8. Dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7, Nabi Natan datang kepada Raja Daud. Ia tidak langsung menegur Daud. Natan menggunakan kisah yang unik tentang orang kaya dan orang miskin. Tuhan memakai Nabi Natan untuk membongkar dosa Daud yang selama ini berusaha ia tutupi. Lalu apa respon Daud? Apakah ia berusaha membela diri? Tidak. Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Kesadaran inilah yang menuntun Daud pada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Ada 3 kata kerja dan 3 kata benda yang menggambarkan keseriusan permohonan pengampunan dosa Daud. Pertama, hapuskanlah pelanggaranku. Kata hapuskanlah seringkali dikaitkan dengan menghapuskan nama yang tertulis dalam satu kitab pada masa itu. Kedua, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Kata bersihkanlah ini menggambarkan kegiatan mencuci baju kotor dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tahirkanlah aku dari dosaku, yang biasanya menggambarkan pemurnian secara fisik seperti pentahiran dari penyakit. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. 2. Mengaku dosa ayat 9 sampai 16. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada jaminan pengampunan dosa dari Allah ketika seorang datang mengaku dosa di hadapan Allah. Pengakuan dosa ini terlihat pada ayat 9 sampai 16 dengan mengulangi ketiga kata penting: hapuskan, bersihkan, tahirkan, menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sebab dosa mengakibatkan hilangnya sukacita ayat 10, ketidaksejahteraan ayat 12, rusaknya hubungan dengan Tuhan ayat 13 dan ayat 14. Kata jadikanlah dalam ayat 12a memakai kata Ibrani bara, di mana kata kerja ini hanya dipakai jika Allah sebagai subjek yang mengacu pada tindakan Allah saat menciptakan dan menjadikan langit dan bumi. Berarti kata ini dipakai untuk menekankan suatu permohonan transformasi hidup yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Allah. Jadi, hanya Allah yang bisa memperbaharui hati manusia. 3. Memohon kelepasan dari dosa, ayat 16 sampai 19. Daud memohon agar Tuhan melepaskannya dari dosa yang pernah ia lakukan, karena dosa pasti mengakibatkan sesuatu yang buruk menimpa hidupnya. Dalam ayat 16, Daud memohon kepada Tuhan agar dilepaskan dari dosa, hutang darah. Dosa manakah yang dimaksud dalam ayat tersebut? 2 Samuel 11 mencatat dosa yang telah dilakukan oleh Daud. Selain karena dosa persinahan dengan Batseba, Daud juga telah melakukan dosa pembunuhan secara terencana terhadap Uria suami Batseba. 2 Samuel 11 ayat 6 sampai 21.
Jadi dosa yang telah dilakukan oleh Daud adalah dosa yang beranak dosa, dosa yang berlapis. Semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Daud adalah jahat di mata Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 27b, yang mengakibatkan murka Allah. Kematian anak hasil Daud dengan Batseba menjadi akibat dosa bagi Daud. Kematian anak hasil persinahan Daud dengan Batseba menjadi akibat dosa bagi Daud. Dalam ayat 19, Daud datang dengan jiwa yang hancur, korban hati yang patah, dan remuk dengan sebuah iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak memandang hina kepadanya. 4. Mengambil komitmen meninggalkan dosa, ayat 21 sampai 22. Untuk menjadi taat dan setia tentu membutuhkan pembaharuan, dan pembaharuan itu hanya berasal dan bersumber dari Tuhan, ayat 12. Pengharapan Daud dalam ayat 20 sampai 21 mencerminkan bahwa komitmen meninggalkan dosa, membangun kembali hubungan dengan Tuhan melalui persembahan korban bakaran, membuatnya bangkit dan mengalami pemulihan dari Tuhan sebagai bukti dari pertobatan. Sahabat Iktus, siapapun kita, manusia tidak kebal terhadap dosa, termasuk orang yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan seperti Daud, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kita masih bisa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenyataan bahwa manusia kita adalah lemah dan tidak dapat mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dalam Matius 26 ayat 14 tertulis, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya harus selalu sadar dan waspada. Sekiranya saya jatuh ke dalam dosa, saya harus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, berduka di hadapan Tuhan, mengakuinya dengan jujur, dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa. Saya percaya bahwa Tuhan yang penuh rahmat dan belas kasihan pasti mengampuni dan menyucikan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dosa apa yang perlu saya sadari di hadapan Tuhan? Dapatkah saya mengakuinya dengan jujur dan mohon agar Tuhan melepaskan saya dari ikatan terhadap dosa itu? Selanjutnya, komitmen apa yang harus saya ambil? Tuhan Yesus, 3 kata ini menjadi penting untuk saya. Hapuskanlah dosa saya, bersihkan saya dari dosa, dan tahirkan saya. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa, sehingga dalam kerelaanmu, engkau mati disalibkan untuk membereskan dosa saya. Hidup saya adalah perjuangan melawan kuasa dosa, dan saya telah mengalami kemenangan, agar banyak orang mengenal Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.